Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 241, ada kamu. Begitu Amandamu mendengar perkataannya, ia mulai kesal. Dia dengar tangannya terluka, jadi dia berbaik hati datang untuk melihatnya, namun nada bicaranya ini seperti apa? Rikimo, aku memberimu kesempatan untuk berbicara lagi. Dia berjalan ke meja kerja Rikimo dan menepuk dokumen yang terbentang di depannya. Rikimo mengulurkan tangannya dan menggosok alisnya. Aku benar-benar masih memiliki pekerjaan yang harus aku bereskan. Baiklah. Karena nada bicaranya jauh lebih baik dari sebelumnya, maka dia tidak akan memperhitungkannya lagi. Tetapi Amandamu masih bertanya sekali lagi dengan cemas. Apakah kamu benar-benar tidak terluka? Tidak. Begitu menyebutkan masalah ini, ekspresi wajah Rikimo menjadi sedikit aneh. Amandamu berjalan keluar dengan bingung. Saat turun ke lantai bawah, dia bertemu Bibi Hu. Nyonya muda, apakah tangan tuan muda terluka parah? Bibi Hu bertanya dengan serius. Tangannya tidak terluka. Amandamu berpikir sejenak dan bertanya kepadanya. Bibi Hu, bagaimana kamu bisa mengira tangannya terluka? Ketika aku kembali dari rumah lama bersamanya, dia masih baik-baik saja. Sebelumnya, aku awalnya membawakanmu minuman, tetapi secara tidak sengaja aku berpapasan dengan tuan muda di koridor. Dia waktu itu melindungi tangannya dengan sangat waspada. Aku bertanya-tanya apakah dia terluka. Setelah Bibi Hu selesai mengatakannya, dia bergumam sendiri. Bahkan jika tidak ada luka luar, tetapi ia memiliki luka tersembunyi. Amandamu merasa bingung dan bertanya. Di koridor. Dia tadi keluar dari kamar tidur dan pergi ke sana. Iya. Bibi Hu mengerutkan keningnya, ia masih terlihat khawatir. Amandamu tertegun selama beberapa detik, kemudian ia menatap Bibi Hu dan berkata dengan sedikit bodoh. Sepertinya aku sudah tahu apa alasannya. Tetapi Bibi jangan khawatir, tangannya baik-baik saja dan tidak terluka. Benar-benar tidak terluka. Baguslah kalau begitu. Setelah Bibi Hu mendengar Amandamu berkata begitu, dia jadi tenang, berbalik dan pergi. Setelah Bibi Hu pergi, Amandamu melihat ke lantai atas, ia menyentuh wajahnya yang sedikit panas, dan duduk di sofa. Jangan-jangan karena dia mencium tangannya, jadi dia sangat begitu waspada dan menyayanginya, sehingga terlihat seperti terluka. Konyol. Pada malam hari ketika makan, Rikimo merasa Amandamu terus menatapnya. Akhirnya, ketika Amandamu mengambil sayuran dan sayuran di piring terjatuh ke meja, Rikimo akhirnya berkata, Amandamu, ada apa denganmu? Ah, Amandamu melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia menjatuhkan sayuran di atas meja, dia bergegas menarik kembali sumpitnya. Bagaimana sayurannya bisa terjatuh di atas meja lagi? Rikimo menatapnya dengan dingin, ekspresi di wajahnya jelas tertulis, aku akan mengawasimu berpura-pura tanpa mengatakan apa-apa. Amandamu sedikit malu. Dia juga tidak ingin selalu melamun. Dia hanya tidak bisa memahami, Rikimo biasanya terlihat seperti gunung es yang dingin, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu konyol. Apalagi ketika dia menatapnya dengan tatapan, mengasihani orang bodoh. Dia merasa bahwa jika Rikimo bisa tidak menatapnya dengan tatapan mata yang tidak menyukainya, dia sudah akan menempatkannya di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berani memikirkannya, dia begitu melindungi tangannya karena dia mencium tangannya. Nanti, setelah dia selesai makan, apakah dia tidak akan mencuci tangannya? Pemikiran itu terus berputar di benak Amandamu. Ketika selesai makan, dia menatap Rikimo dengan seksama. Ayo cuci tangan bersama.
Ricky Mo sekali lagi menunjukkan tatapan mata, mengasihani orang bodoh. Kamu pergi menonton film saja sana dengan Charles. Setelah mengatakannya, Ricky Mo bangkit dan meninggalkan ruang makan. Hei, Charles Mo mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Amanda Mu. Amanda Mu menoleh untuk menatapnya. Dia hendak berbicara, lalu dia melihat Charles Mo menggelengkan kepalanya dan tampak meremehkannya. Tadi ketika kamu menatap kakak sepupu, bola matamu sudah hampir keluar. Oh ya, Amanda Mu menyentuh wajahnya. Dia tidak berani membayangkan dirinya menatap Ricky Mo selama tadi makan. Kakak sepupu pasti merasa sangat bangga. Charles Mo memindahkan kursi ke sebelah Amanda Mu, dengan ekspresi, aku mengerti. Bagi pria, jika kamu bersikap acuh tak acuh sedikit akan lebih baik, kamu jangan terlihat terlalu terobsesi padanya. Dari mana bocah kecil ini mempelajari hal-hal seperti itu? Amanda Mu memotong perkataannya. Yang kamu katakan itu tidak benar, aku tidak terlihat sangat terobsesi padanya. Apakah kamu tidak merasa dia yang lebih terobsesi kepadaku? Misalnya, hal mencium tangan. Itu sepenuhnya menunjukkan betapa terobsesinya Ricky Mo padanya. Charles Mo mengedutkan bibirnya. Takutnya kamu mungkin sudah berilusi dengan aneh. Aku tadi mengajaknya mencuci tangan bersama, dan dia menolaknya. Aku beritahu padamu sebelumnya. Amanda Mu bertanya-tanya apakah dia mau memberitahu Charles Mo tentang mencium tangannya sebelumnya atau tidak. Bagaimanapun, Charles Mo masih kecil, apakah itu akan menyebabkan dampak buruk padanya? Charles Mo bersimpati. Lebih baik kamu mengajak kakak sepupu pergi ke toilet bersama, itu lebih normal sedikit. Amanda Mu. Ternyata benar, semuanya hanyalah ilusinya. Titik. Pembantaian anak anjing yang dilakukan Peter Si terus bergejolak di internet. Beberapa pecinta anjing mengecam Peter Si di internet, mereka juga membuat blog pencarian panas, situasinya sangat panas. Kemudian mereka juga melibatkan insiden Peter Si memesan hotel dengan bintang wanita yang sudah menikah. Singkatnya, dimulai dengan insiden Peter Si membantai anak anjing, skandalnya meledak satu persatu. Amanda Mu takut Charles Mo akan melihat itu. Setiap hari, dia menarik Charles Mo untuk menonton film. Kalau tidak, dia akan memerintahkan Charles Mo untuk menyiangi rumput di halaman. Tentu saja, pekerjaan fisik seperti penyiangan dilakukan oleh Charles Mo. Dia hanya perlu memakai jaket dan menontonnya dengan memegang air panas saja. Ricky Mo sangat sibuk. Sampai sehari sebelum malam tahun baru dia baru tidak pergi ke perusahaan lagi. Pagi-pagi sekali, ada panggilan telepon dari rumah lama dan meminta mereka untuk kembali ke rumah lama untuk mempersiapkan malam tahun baru. Sikap Ricky Mo masih tetap sama. Tidak mau pergi. Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo menolaknya dengan begitu tegas karena dia. Tetapi Ricky Mo telah kembali ke perusahaan Mo. Tidak peduli seberapa kaku hubungannya dengan Herman Mo, tetapi dia harus mencoba untuk berdamai. Pulanglah. Amanda Mu membujuknya. Paling lama kita tinggal di sana selama seminggu saja. Ricky Mo mengerutkan alisnya dan hendak mengatakan sesuatu. Amanda Mu memotong perkataannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ada kamu, apakah akan ada masalah? Ketika Ricky Mo mendengar perkataannya, dia sedikit tertegun. Kemudian dia memegang bagian belakang kepalanya dan menciumnya. Begitu ciuman berakhir, dia mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya dan mengucapkan sepatah kata dengan suara rendah. Oke. Charles Mo menuruni tangga dengan membawa tas di punggungnya. Ia berteriak dengan berlebihan dan menutupi matanya. Bintitan, pasti bintitan. Amanda Mu mendorong Ricky Mo. Ricky Mo juga tidak melepaskannya. Ia mengambil bantal di sofa dan melemparkannya ke arah Charles Mo. Charles Mo melompat ke sisi lain dengan memegang pegangan tangga, dan dengan mudahnya menghindari bantal itu. Namun dia belum sempat untuk bangga, ketika dia mendongak,
bantal lain dilemparkan lagi, dan itu tepat mengenai tengah-tengah wajahnya yang mungil dan tampan. Charles mau mengambil bantalnya, namun dia tidak berani melemparkannya kembali. Dia hanya bisa berteriak pada Amanda Mu. "Kak Amanda, suamimu menindasku." Amanda Mu tertawa, dia hendak berbicara, kemudian ponsel di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan mendorong Ricky Mo. "Aku terima telepon dulu." Ricky Mo melepaskannya, dia bangkit dan mengangkat teleponnya dengan jarak agak jauh dari Ricky Mo. "Siapa?" "Amanda Mu, kamu seharusnya tidak akan pulang ke rumah pada malam tahun baru tahun ini bukan? Aku ingin mengucapkan selamat tahun baru terlebih dulu kepadamu." Amanda Mu terkejut, dan dia memanggil namanya dengan tenang. "Siska Mu." Bersambung.